Kebetulan permasalahan mereka sama dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi saya ajak ikut pertemuan kita hari ini. Silakan untuk bergabung dengan kita. Silakan. Kita langsung mulai aja ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pertemuan kita hari ini, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini turut hadir bersama kita ada Kepala BPP Singkawang Timur, ada juga Lurah Kajintang dan Bapak Batinsa Kajintang. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, saya akan memperkenalkan sebuah alat yang dapat membantu Bapak Ibu dalam mempermudah menabur pupuk tangkas di lahan sawah. Alat ini merupakan solusi dari permasalahan Bapak Ibu karena mengalami berat dalam menabur pupuk tangkas di lahan sawah. Alatnya kebetulan di sini ada Bapak Ibu.
mudah Bapak Ibu mengingat alat ini. Alat ini kami beri nama tampan. Jadi tampan ini adalah singkatan dari tabur mudah, cepat dan nyaman. Jadi ada beberapa keunggulan dari alat tampan ini. Yang pertama, alat ini mudah digunakan karena Bapak Ibu cukup memasukkan pupuk tangkas ke dalam corong ini, kemudian tinggal didorong atau ditarik, nanti akan ada pupuk yang keluar dari lubang yang ada di balon ini. Kemudian keunggulan yang kedua, si tampan ini dapat membantu Bapak Ibu mempercepat proses pemupukan. Hasil perhitungan kami, jika Bapak Ibu menggunakan memupuk secara manual, maka Bapak Ibu harus mengisi ember itu sebanyak 87 kali untuk pupuk sebanyak 1 ton dengan luasan 1 hektar, dan harus diselesaikan dalam 1 hari. Jika Bapak Ibu menggunakan alat tampan ini, Bapak Ibu cukup mengisi 22 kali dan dapat diselesaikan dalam waktu 2,5 jam untuk pupuk sebanyak 1 ton. Jadi itu keunggulan yang kedua. Kemudian keunggulan yang ketiga, si tampan ini juga memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu. Yang pertama, akan mengurangi risiko Bapak Ibu cedera ketika melakukan pemupukan. Kalau Ibu melakukan pemupukan secara manual, Bapak Ibu akan mengangkat ember seberat 12 kg sebanyak 87 kali ulang untuk ulangan 1 hektar. Jadi itu sangat berisiko cedera bagi Bapak Ibu. Tapi dengan alat ini Bapak Ibu cukup mendorong saja. Kemudian kenyamanan yang kedua, dengan alat ini juga mengurangi risiko Bapak Ibu kontak langsung dengan pupuk. Jadi itu sangat nyaman bagi Bapak Ibu karena biasanya kita kurang nyaman kalau harus kontak langsung dengan pupuk. Kemudian keunggulan berikutnya, dengan menggunakan alat ini, taburan pupuk di lahan kita lebih merata karena sudah kami desain alat ini akan mengeluarkan jumlah pupuk yang relatif sama per lubangnya. Jadi berbeda dengan kalau kita tabur manual itu kan tidak merata, mungkin ada yang kena, ada yang sedikit, ada yang banyak. Tapi kalau ini insya Allah merata. Jadi gimana Bapak Ibu? Banyak kan keunggulan manfaat dari alat ini? Masih ada satu lagi Bapak Ibu. Tadi saya menjelaskan fungsi dari alat ini sebagai alat tabur pupuk. Tapi alat ini juga bisa berfungsi sebagai alat tabela atau tanam benih langsung. Jadi sebagai alat tabela, di sini ada Bapak Ibu bisa lihat ada chip-chip yang ini berfungsi sebagai penutup lubang. Jadi bisa Bapak Ibu coba buka. Nah, lubangnya agak besar. Bisa tolong dibuka. Yang besar itu adalah lubang pupuk. Ada 4 masing-masing sisi. Kemudian ada lubang yang kecil. Lubang yang kecil itu adalah sebagai lubang benih. Jadi ada 2 fungsinya, sebagai penabur pupuk dan juga sebagai tabela, alat tanam langsung. Jadi bisa Bapak Ibu pilih mau digunakan sebagai apa. Bu, Ibu, ya nanya, selama ini kan saya kalau nanam itu kan menerapkan jajar legowo. Nah, kalau pakai alat ini bisa kok kita pakai jajar legowo. Oh ya, terima kasih Bu ya. Dengan menggunakan alat ini itu bisa Bu, karena alat ini kami sesuaikan dengan kondisi lahan kita yang kebanyakan sudah legowo. Alat ini kami desain bisa menggunakan 2 jenis legowo, yaitu legowo 21 dan 31. Oh gitu ya Bu. Ya, jadi kalau Ibu menggunakan legowo 21, lubang yang paling ujung, lubang benih ini ditutup. Jika Ibu menggunakan 31, kita buka lubang yang ujung. Dan di ujung alat ini juga ada besi tambahan sebagai penanda jika Bapak Ibu gunakan legowo 31 sebagai batas legowo. Oh bukan Bu, iya ya, hanya buka tutup aja ya. Ya, sudah Bu. Buat kali kegiatan ya Bu ya. Iya ya, banyak manfaatnya Ibu. Mahal ke Bu? Kira-kira berapa lah satu buat biaya buat Ibu? Ya, untuk membuat alat tampan
alat ini masih relatif terjangkau Bapak Ibu. Untuk bahan kami menghabiskan biaya 2 juta karena di sini kami harus membeli pipa paralon, seng, kayu lem, roda dan juga ada besi. Di dalamnya ini ada besi aspiral. Jadi Si aspiral Bu, bukan spiral. Oh, aspiral. aspiral. Dan untuk ongkos itu sekitar 500 ribu, jadi total biaya yang kami keluarkan 2,5 juta. Jadi untuk alat ini dengan 2,5 juta dan banyak manfaatnya masih relatif murah Bapak Ibu. Dan alat ini juga bisa dapat digunakan dalam ajang alami yang lalu. Gimana Bapak Ibu sudah cukup? Izin Bu Bel, ini alat digunakan untuk lahan kering atau lahan basah atau bisa untuk kedua-duanya? Bisa. Karena melihat kondisi ban seperti ini kan apa mungkin di lahan basah? Ya, terima kasih Bapak Babinsa. Untuk alat ini sudah kami lakukan, sudah kami laksanakan di lahan TOT tanpa olah tanah dan juga lahan yang sudah dibajak dan bisa. Tapi untuk lahan yang mungkin terlalu dalam lumpurnya, banyak ini bisa kita modif dengan kita beri lantai supaya tidak lami pas di dalam lumpur. Waktu tinggal 5 menit. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa kita praktekkan ya. Saya minta tolong dengan Pak Ketua, Pak Nilo, untuk kita praktekkan. Nah, ini kita praktekkan dengan pupuk, jadi kita buka lubang untuk pupuk. Yang untuk benihnya kita tutup. Jadi yang besar ini untuk pupuk, nanti yang untuk benih itu lebih kecil. Masukkan pupuknya, cukup kita masukkan pupuk ke dalam corong. Satu kali pengoperasian, alat ini bisa menampung kapasitas pupuk sebanyak 45 kg. Pupuk tangkas, karena di sini yang kami aplikasikan adalah pupuk tangkas. Tinggal kita cantolkan karungnya. Tidak ada pengaitnya di sini. Ringan Bu ya. Ringan. Nah, bisa dicoba. Ibu. Mantap Bu ya, rata nih. Jadi untuk alat ini hanya memerlukan waktu 2,5 jam untuk lahan 1 hektar. Ya, gimana Bapak Ibu praktiskan menggunakannya? Ya, ya. Iya ya Bu, praktis Bu. Nah, gimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu tertarik menggunakan alat ini? Tertarik Bu. Bapak Ibu mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang alat ini. Kita cukupkan untuk kita pada hari ini. Selanjutnya sebagai penutup akan ada motivasi dari Ibu Kepala BPD. Silakan Bu Asih. Ya, terima kasih Bu PPL. Di sini saya menambahkan sedikit. Izin Bu Lurah, Pak Babin, saya cuma menambahkan kalau alat ini kan diciptakan untuk kenyamanan dan kemudahan ibu petani. Jadi saya harapkan ibu-ibu petani lebih giat lagi dan lebih semangat lagi dalam berusaha tani sehingga dapat menambah kesejahteraan dan pendapatan kita semua. Tidak banyak yang saya sampaikan. Bu Lurah, mungkin ini kan lebih murah nih harga biayanya. Mungkin dari kelurahan ada yang bisa membantu untuk kelompok tani. Gimana Bu Lurah? Jadi Ibu, apakah tertarik sama alat ini? Tertarik Bu. Pakai Bu. Jadi apa? Saya kan berdua. Sebagai sama saya duduk dari Ibu, saya akan memberikan 3 menit alat ini. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bu Penyuluh, saya kembalikan kepada Bu Penyuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih motivasi dari Kepala
kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan alat ini dapat berguna bagi kita semua dan mudah-mudahan pertanian kita akan semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman kami dari Kota Singkawang. Oke, Singkawang menyelesaikan penampilan dalam waktu 14 menit. Kawan-kawan yang tak ada di layar sebelah, kita gunakan nomor yang sama. Oke, ya, kami persilakan. Kami mempersilakan Dewan Juri untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi bersama dari penampilan Putri Singkawang. Ini luar biasa. Ada beberapa hal yang bisa pertanyakan. Kalau saya lihat memang sangat praktis. Hanya begitu diaplikasikan, kayaknya akan lebih boros kupu ya. Boros kupu ya. Harus dalam kondisi berjalan. Iya. Maaf Pak, alat memang kita desain untuk kebutuhan pupuk 1 hektar. Jadi untuk penggunaan pupuk tangkas itu kemarin kita sudah menerapkan selama musim tanam itu memang 2 ton. Jadi untuk sekali tabur ini kita sudah perhitungkan untuk 1 ton. Dan sekali aplikasi dan 1 hektar ada peluangnya kalau nggak salah benar 22 kali ya. Ya. 22 kali karena kapasitas dari alat ini 45 kg untuk 1 ton, jadi 22 kali isi ulang. Jadi ini sudah pernah dilakukan di tingkat Sudah kami praktekkan. Mungkin saya ingin bertanya apakah sudah dilakukan kalibrasi untuk setiap yang pasti artinya error untuk volume dan setiap jatuh ini sudah pernah dilakukan kalibrasi dan artinya keseragaman jatuhnya pupuk ke tanah ini. Nah, artinya kan perlu tahu ketika errornya merata tidaknya pupuk ke seluruh wilayah perlu diketahui juga. Apakah sudah ada kalibrasi juga seperti itu? Kemudian yang kedua, saya tanya juga alat ini apakah murni ide kawan-kawan dari Singkawang, misalkan apakah ada referensi mungkin alat yang pernah dilihat sebelumnya kemudian diaplikasikan dalam bentuk yang sederhana seperti ini sehingga mudah dibuat sendiri gitu ya, seperti itu. Ini yang saya tahu. Terima kasih. Izin Pak menjawab. Jadi alat ini kami anggap murni inovasi dari kami Pak. Memang awalnya ada terinspirasi dari tabela. Cuma kalau tabela itu paralelnya kecil. Nah, kami kalau tabela itu tidak ada aspiral Pak. Jadi aspiral ini kalau Bapak Ibu melihat di media sosial itu nggak ada. Jadi di dalamnya ada aspiral yang berfungsi untuk sebaran pupuk kita ini supaya rata, supaya nanti yang Bapak mintakan ada kalibrasi apa enggak. Jadi keluaran pupuk sudah kita hitung Pak, keluarannya kurang lebih 5 gram. Nah, karena kalau tidak ada aspiral itu, maka apa yang kita berikan di sini ini tidak akan keluar secara rata. Itulah fungsi aspiral. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian perlu melihat lebih jelas, bisa kita buka nanti. Ini fungsi dari aspiral. Mungkin itu keunggulan dari alat kita. Jadi kita berinovasi supaya apa yang keluar sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin itu, terima kasih. Silakan Bu Nusida. Tepuk tangan dong buat Singkawang. Cantik mulut seperti pesertanya, ganteng juga. Jadi untuk melengkapi kecantikan dan keunikan ini, saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menciptakan alat seperti ini. Dan ini kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu juga sudah diciptakan oleh salah satu kabupaten dan pemenang. Tidak perlu saya sebutkan, tapi yang merasa membuat pun pasti sudah tahu. Hanya pada kesempatan ini kan namanya adalah teknologi.
tukar menukar informasi teknologi supaya teknologi ini bisa diterapkan ke kabupaten lain. Ini sudah sangat bagus dan sangat bagus. Hanya kalau boleh, tolong jelaskan bagaimana cara membuatnya. Karena walaupun hanya sepintas, ini kan nanti akan diterapkan oleh kawan-kawan kabupaten lain. Kawan-kawan ini loh cara buatnya, sehingga ini bisa diterapkan dengan kabupaten lain. Hanya saran, dan seandainya bisa tolong ditayangkan selayang pandang dari kabupaten ini. Terima kasih. Mungkin saya jawab lagi. Nanti kawan-kawan udah bisa jawab, cuman nanti mungkin ada kurang dari saya akan ditambahkan oleh teman-teman. Jadi yang pertama kita menyiapkan peralon yang intinya adalah peralon yang 6 inci. Ini Ibu Rusida, 6 inch. Kenapa kita memakai peralon yang 6 inch? Karena kita kepingin alat ini bisa kita gunakan untuk membawa pupuk 45 kilo. Nah, kemudian jangan lupa harga kalau kita beli di pasaran, harga peralon yang 6 inch kurang lebih 600.000. Tapi ini kan 6 meter, ini kita pakai hanya 1 meter. Nah, kemudian alat yang kita perlukan adalah bor. Ini ada untuk bor keluaran pupuk kurang lebih 20 mili. Kemudian ada untuk benih itu kurang lebih 10 mili. Nah, mungkin dulu pernah ada yang membuat seperti ini. Yang kami unggulkan adalah ada aspiral di dalamnya. Ini kalau dibuka ini ada di dalamnya supaya kita memanfaatkan apa yang baru kita buat. Kita pernah membuat pupuk tangkas beberapa tahun yang lalu, dan ini yang kita aplikasikan supaya ada kesinambungan dari yang lalu kemudian kita bawa. Aspiral berfungsi supaya apa yang kita masukkan ini bisa rata. Ibu nanti kalau bisa kita uji terus, ini keluarnya tetap sama. Nah itu. Kemudian ban ini disesuaikan, kalau ada ban baru silakan, tapi kalau kami pakai ban bekas saja. Kemudian ini rem. Kalau lebih enak menggunakan rem silakan, tapi kalau mau dipakai baja ringan pun tidak masalah. Mau pakai besi yang tebal pun tidak masalah. Tapi karena kami ada seperti ini dan sepertinya mudah didapat dan mudah dibeli, jadi kami pakai rem. Nah, kemudian ini ada plat. Nah, ini plat besi ya, plat besi. Bisa pakai sen biasa bisa. Yang penting ini sebagai corong aja, sebagai corong tempat mempermudah pupuk supaya tidak bertaburan. Nah, kalau di beberapa media sosial yang kita dapat, pemberian pupuk ini di sini biasanya ada 3 atau 4. Kami anggap kurang efisien. Maka kami coba berinovasi bagaimana supaya pupuk yang kita bawa ini tidak perlu kita masukkan dari satu, itu satu posisi aja. Ini sangat tidak bagus, tapi kalau boleh di dalam brosurnya ini tata cara membuatnya Pak. Ini sudah bagus, fungsinya bagus, alat dan murah, betul. BSN 3 buat sendiri murah ya. Udah oke. Hanya kalau dapat agar kawan-kawan lain dapat menerapkan yang Bapak buat ini, tolong buatkan di ke depan cara membuat alat ini. Terima kasih. Hidup Singkawang. Aplaus untuk Kota Singkawang. Kota Singkawang. Ada Dewan Juri, ada pertanyaan lagi? Pas. Pak Wahyudi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya hanya yang pertama-tama saya apresiasi sekali terkait teknologi ini.
Jadi teknologi ini juga inovasi. Inovasi itu adalah dia membuat suatu pekerjaan biar praktis. Di sini saya tadi kan katanya mudah ya, mudah, ringan, terus 2,5 jam 1 hektar bisa. Ini ada hal yang ditambahkan dari yang sebelumnya itu bagus, artinya ada perbaikan terus. Jadi memang tidak salah, bukan hal yang baru. Jadi teknologi ini bukan bikin hal yang baru terus, tapi memperbaiki yang ada lebih sempurna dan lebih enak ya. Saya kira kalau memang ini berat ya, karena saya tidak tahu, kita belum tahu kalau memang bisa bikin yang lebih ringan biar operasional ibu-ibu juga bisa menjalankan. Karena kalau saya pikir 45 kilo pupuk masuk ke situ ya udah 45 kilo itu beban ya. Terus lahan, kalau memang ini lahan sawah itu pasti berair ya kecil ya. Nah, jadi bayangan saya ini bayangan saya, maaf kalau salah, agak berat gitu ya. Makanya saya tanya, ini apakah udah dicoba di medan-medan yang memang berlumpur, jenis tanahnya seperti apa? Nah itu ini sekedar masukan saja. Kalau untuk yang lain-lain ini udah luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan lagi, perbaikan evaluasi itu harus ya, jangan puas dengan pencapaian yang sekarang. Dan ini adalah tantangan yang baru untuk menjawab masalah pertanian ke depan. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa untuk kata kawan? Halo. Kalah sepi masih. Halo. Halo. Rupanya Dewan Juri ada satu yang belum. Orang Singkawang enggak nih? Kita silakan orang Singkawang mau tanya. Pak Fin, silakan Pak Fin. Pak Bupati. Saya penutupnya lah, tuan rumah ya. Saya penutup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin khusus Kota Singkawang, nama spesial yang pertama sebagai tuan rumah juga. Terima kasih Bapak Ibu, khususnya Bu Sekretaris, sampai ke sana juga Bu Kadis. Semoga sukses juga Bu Kadis PKN-nya, amin. Nah, kemudian yang kedua mungkin dalam hal teknologi, khususnya kami di bidang pangan ini sangat membantu teknologi yang disampaikan apa yang menjadi pilihan lah Bapak Ibu khususnya di Kota Singkawang sampai menampilkan alat si tampan. Tapi kalau yang makainya ibu-ibu si cantik, tapi kalau pakai baru apa si tampan. Terima kasih. Mungkin dalam hal teknologi mungkin Bapak Ibu udah berpaham lah sama Bu sama Kadip Kelurahan, sekretaris sama Pak Ibu apa yang mau ditampilkan. Memang tetapilah setambang yang mungkin untuk segala macam masukan seperti disampaikan oleh Pak Iskandar, Pak Lemno, Bu Rusika sama Pak Waidi. Jadi catatan lah, kalau saya sih akan menampilkan menyampaikan yang baik-baiknya, yang apa namanya kalau manfaat ya pakan-pakan itu dari itu. Yang kedua, nah, kalau boleh bawa perjalanan jadi hak-hak milik panitia. Gimana Bu tadi? Kalau ditampilkan bawa perdana ada nilai plus nanti. Nih Pak Fin, kan kalau dia menang nih, kalau dia menang kan dapat ini, dapat dapat hadiah nih. Cukup Pak untuk panitia. Oh, kalau tampilkan Pak Kadis juga dengan Singkawang. Pak Kadis nanti Pak Iskandar juga dari Singkawang Pak. Kalau boleh Bu Sekretarisnya. Tapi mendekat Singkawang. Nah, benar ya. Oke, terima kasih Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.